Pak Ara menghadap Pak Presiden, Pak Prabowo untuk juga menyampaikan laporan, izin dan lain-lain. Temukan bibit-bibit. Ini kenalkan kemarin baru seleksi buat di timnas putri dan putra untuk kejuaraan kecamatan mana? Yuk, serius ah. Laper nih, gila. Apa? Ayo. Tadi mungkin tadi laporan soal FIFA itu Pak, untuk ke depan tuh sebenarnya transformasi sepak bola Indonesia itu rencana PSSI seperti apa sih Pak? Tadi disampaikan katanya bagus ya Pak respon FIFA. Ya kan di tahun 2023 kita membuat bagaimana ada sebuah institusi komersialisasi untuk tim nasional kita dan membangun brand image. Jadi ya kita tidak mengandalkan lagi pendanaan yang selama ini hanya memberatkan dari liga ataupun dari dana pemerintah, tapi bagaimana kita coba mandiri. Lalu juga ada pembentukan yayasan untuk tadi para ex pemain timnas yang tidak mampu. Lalu juga kita mulai ada implementasi VAR waktu itu dan perbaikan tentu perwasitan. Lalu juga Satgas waktu itu lahir mengecek dan ada prestasi waktu itu SEA Games ya. Di 2024 saya rasa nggak usah diulang, banyak sekali prestasi yang kita lakukan. Kemarin juara e-sport dunia, putri kita selama 49 tahun tiba-tiba bisa juara. Futsal sudah 14 tahun juara. Pertama kali tim nasional U17, U20, U23 kita, tim senior kita qualified di AFC dan kantor FIFA dibangun, banyaklah. Dan apresiasi itu disampaikan oleh Presiden Gianni langsung kepada tadi stakeholder masyarakat Indonesia yang memang mulai mau terbuka dan memperbaiki. Stakeholder itu siapa? Ya tentu dari PSSI sendiri, dari pemerintah, ya dari masyarakat, tokoh olahraga, pemain, wasit, semua yang mau bersih-bersih gitu. Sponsor. Ya sponsor semua kan percaya gitu. Dan Presiden FIFA menyampaikan ya ini jangan berhenti 2025 apalagi, ya saya paparkan lagi. Dan langsung dipanggil Sekjen FIFA dan Sekjen AFC untuk mensupport ya. Apakah perbaikan statuta, apakah pemikiran nanti ada liga amatir 3 dan 4, jadi ada perserikatan lahir kembali. Lalu ada pendanaan dari Permendagri yang boleh lapangan-lapangan stadion dikelola oleh swasta. Ini hal-hal yang Presiden Gianni sangat melihat ini sebuah terobosan dan disampaikan juga Indonesia untuk 2 tahun ini menjadi sebuah percontohan dan disampaikan beliau ke banyak negara gitu. Dan beliau juga menginginkan juga ada pertemuan lagi dengan Pak Presiden Pak Prabowo. Saya sudah laporkan Pak Presiden sebelum beliau berangkat ke Kairo. Beliau ya terbuka untuk bertemu nanti di tahun depan, kita lihat gitu. Pak, kalau inspeksi terhadap stadion-stadion yang dilakukan oleh FIFA seperti apa Pak? Surat FIFA sudah turun kemarin, inspeksi 22 stadium. Mungkin baru 2 minggu lagi lah ada laporan tertulis dari mereka. Pak, tanggapan untuk turunnya ranking Indonesia itu ke 127 seperti apa Pak? Nggak apa-apa, kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF, pasti kan sudah ada perhitungan. Kemarin lawan Myanmar kita ingin menang. Lawan Laos kita ingin menang, seri. Lawan Vietnam kita udah prediksi kalah, kemarin bisa seri. Nah yang terakhir ini lawan timnas untuk Filipina harus menang. Jadi kalau target penurunan ranking memang kita sudah prediksi karena tim kita kan melawan tim senior dari banyak negara. Dan tentu targetnya ya sama, walaupun kemarin ada nanya, loh Pak kan waktu itu bilang tidak ada target. Oh saya bilang saya tidak pernah bilang begitu. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan perhitungan. Ya, saya rasa teman-teman media punya hitungan sendiri, kalau Indonesia lawan Laos menanglah ya.
lawan Kambodia, lawan Myanmar menang lah, lawan Vietnam memang dengan tim ini. Tapi ya itu konsekuensi ya kita kalau bisa ya targetnya kan semifinal gitu. Pak Erik, untuk malam ini Piala Presiden memberikan apresiasi kepada pemain legend itu gimana? Ya, terima kasih ini Pak Ara punya inisiasi tidak hanya membantu pendanaan tim nasional. Terima kasih Pak Ara, salaman dulu. Terima kasih Pak Ketum. Calon kiper mungkin ya, enggak. Jadi tim nasional memang kan punya program berat ke depan. Kita sudah hitung dari 650-an itu memang 30-an dari sini alokasi dananya. Jadi memang sudah masuk ke slot kita tahun depan. Dan juga tadi saya sampaikan kita sendiri kan punya yayasan yang memang memberikan beasiswa pada para pemain ex timnas dan juga memberikan edukasi literasi keuangan investasi untuk pemain timnas yang hari ini, karena biasanya kalau sudah pensiun 90% itu tidak punya uang. Artinya mereka harus benar-benar melihat ketika punya uang benar-benar menabung. Dan saya rasa apresiasi dari tentu Piala Presiden yang bisa memberikan pendanaan kepada tentu tadi para legenda sepak bola. Pak, terkait venue lawan Bahrain nanti, kemarin kan Bapak udah ketemu FIFA sama FI, Pak. Kan update AFC akan mengkaji ulang venue lawan Indonesia lawan Bahrain. Update-nya gimana, Pak? Ya, kemarin disampaikan oleh Presiden, sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan Indonesia Bahrain tetap di Indonesia. Kalau untuk Piala Presiden ini buat tahun depan itu rencananya akan digelar bulan apa? Ya, mungkin bulan Juli, nanti bulan Juli kita lihat lagi. Pak Ara punya pemikiran sesuatu yang belum bisa disampaikan, nanti kita lihatlah. Ya, kita rapatkan dulu bulan Januari. Pak Ara menghadap Pak Presiden, Pak Prabowo untuk juga menyampaikan laporan, izin dan lain-lain. Cukup ya? Lapar nih udah. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak.